tentang teori dan pendekatan realitas. Nah, sebelum masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Rizka Pajariani sebagai pemateri pertama. Saya Hoirnisa sebagai pemateri kedua. Dan saya Rehana Padilla sebagai pemateri ketiga. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan teori pendekatan realitas. Pendekatan realitas pertama kali dikembangkan oleh William Glasser pada tahun 1960-an sebagai bentuk kritik terhadap metode psikoterapi. Pendekatan realitas memandang setiap individu sebagai makhluk yang dapat memenuhi kebebasan untuk memenuhi kebutuhan. Pendekatan realitas memandang setiap individu sebagai makhluk yang memiliki kebebasan untuk memilih pendekatan dan menekankan bahwa perubahan diri sendiri dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang. Pendekatan realitas dikembangkan oleh William Glasser berfokus pada tanggung jawab, perilaku, pikiran. Pendekatan realitas berfokus pada 5 dasar. Yang pertama, 5 kebutuhan dasar manusia, di mana 5 kebutuhan dasar manusia ini didorong oleh upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, konsep perilaku total, yang dimana konsep perilaku total ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, berpikir, berperilaku, merasakan, dan psikologis. Yang ketiga, fokus pada pendekatan sendiri, yang dimana fokus pada pendekatan sendiri ini menekankan pentingnya untuk kita sendiri, bagaimana kita berbuat pada orang lain, dan bagaimana kita berbuat pada diri kita sendiri. Yang keempat, tanggung jawab, yang dimana tanggung jawab ini kita sebagai individu ataupun kelompok diwajibkan memiliki tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Dan yang kelima, kendali pribadi, yang dimana kendali pribadi ini kita sebagai manusia, makhluk yang memiliki pendapat untuk memilih sesuatu tanpa harus menekankan dengan orang lain. Baik, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan konseling pendekatan realitas. Ada beberapa poin penting tentang tujuan konseling pendekatan realitas. Yang pertama, membantu konseli menyadari bahwa mereka bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Konseling ini menekankan bahwa perubahan hanya terjadi jika si konseli mengambil tanggung jawab pribadi. Yang kedua itu menguatkan kemampuan konseli dalam membuat pilihan yang lebih efektif. Konseli diajak meninggalkan perilaku tidak efektif dan menggantinya dengan tindakan yang lebih realistis dan bermanfaat. Yang ketiga, membantu konseli memenuhi kebutuhan dasar secara sehat, termasuk kebutuhan cinta, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Yang keempat, mengajarkan konseling untuk fokus pada saat ini dan masa depan. Pendekatan realitas tidak membahas tentang masa lalu, tetapi menekankan pada apa yang bisa dilakukan sekarang ini. Dan yang kelima, meningkatkan kontrol diri. Nah, konseli dilatih mengontrol tindakan mereka daripada berfokus pada perasaan semata. Dan yang keenam, membangun hubungan konselor dan konseli yang hangat dan suportif. Nah, karena perubahan perilaku terjadi ketika si konseli merasa diterima dan dihargai, maka ketika dia sudah merasa diterima oleh si konselor, dia akan mampu mengungkapkan semua masalahnya itu tanpa harus ditutup-tutupi. Dan yang ketujuh, membantu klien membuat rencana tindakan yang konkret dan realistis. Nah, biasanya demi meningkatkan tanggung jawab dan kualitas hidup konseli. Selanjutnya tentang peran dan fungsi konselor.
Nah, pada dasarnya peran dan fungsi konselor ini adalah membantu konseli memahami dirinya, membuat keputusan yang tepat, serta mengembangkan kemampuan menghadapi masalah secara sehat. Seorang konselor ini berperan sebagai pendengar yang empatik, memberikan dukungan emosional tanpa menghakimi, dan juga menciptakan suasana aman sehingga si klien atau si konseli merasa nyaman untuk bercerita kepada konselor. Nah, uh, dan juga fungsi dari konselor ini sebagai fasilitator perubahan, yaitu membantu konseli mengenali pola pikir atau perilaku yang kurang efektif dan mengarahkannya pada pilihan tindakan yang lebih konstruktif. Eh, dan juga tidak hanya itu, konselor berfungsi sebagai mediator ketika terjadi konflik, serta sebagai edukator yang memberikan pemahaman informasi dan atau keterampilan terhadap sesuatu agar si konseli mampu mengelola kehidupannya dengan lebih baik. Secara keseluruhan, peran dan fungsi konselor adalah mendampingi konseli menuju perubahan positif dan membantu mereka mencapai kesejahteraan psikologis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan konseling. Yang pertama yaitu melakukan pendekatan dan pembentukan kelompok, di mana di sini konselor melakukan pendekatan yang baik terhadap konseli dan menjelaskan apa sih tujuan dan manfaat konseling ini agar si konseli merasa dekat dan merasa terbuka terhadap konselor. Yang kedua yaitu fokus pada masalah saat ini, di mana di sini konselor itu fokus pada masalah konseli saat ini, bukan masalah yang lalu. Yang ketiga yaitu menggunakan teknik WDEP, yaitu once adalah menggali kembali. Yang kedua yaitu doing and direction. Yang ketiga yaitu evaluation. Yang keempat adalah planning. Nah, tahapan yang keempat adalah evaluasi, di mana di sini konselor dan konseli bersama-sama mengevaluasi sejauh mana sih konseli berubah selama proses konseling. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.